muda, ketemu mantan, jangan sampai baper. Balik lagi di Caper, catatan perjalanan persembahan spesial dari Humas Setda Kota Malang bersama Sani. Dan kali ini spesialnya adalah Sani akan bertemu dengan sosok inspiratif yang punya hobi volley, goes, terus juga hobinya menanam pohon supaya muda. Pokoknya hobinya benar-benar bermanfaat banget. Hobi senam juga, dan pastinya sosok inspiratif kali ini juga memiliki banyak segudang prestasi yang membanggakan Kota Malang. Kali ini Sani sudah berada di depan rumah dinas dari Bapak Wakil Wali Kota Malang. Jadi untuk kamu semuanya yang penasaran Sani bakal ngobrolin apa aja, ikutin Caper catatan perjalanan episode kali ini. Sudah tepat berada di depan pintunya Bapak Wakil Wali Kota alias Bung Edi. Langsung aja kita ketuk yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bung Edi, Ibu Eli. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Selamat datang Bu Edi. Loh, kok saya yang selamat datang? Kebalik ya, Bung Saya Edi. yang harus menyampaikan selamat datang. Terima kasih Bung Edi dan juga Bunda Eli. Sugeng Rawuh. Sugeng Rawuh. Karena memang Bung Edi dan juga Bu Eli sepertinya Arema asli ya. Arema. Ya, asli, kami sama. dilahirkan di Malang. Saya juga. Saya Malangnya kabupaten. Oh, iya. Bertetangga kita. Luar biasa, senang sekali saya sudah bisa berjumpa dengan Ibu dan juga Bapak ya pada hari ini. Nah, tadi saya masuk itu ya Pak, luar biasa. Kerasa sekali ademnya. Saya punya rumah yang banyak tanamannya, tapi kok kayaknya untuk merawat tanaman itu kurang waktunya seperti itu. Mungkin saya juga ingin tahu gitu ya, untuk Ibu dan juga Bapak boleh di-skill gitu untuk supaya muda semuanya. Kira-kira ada tanaman apa saja sih di sini, kayak bunga-bunga yang cantik-cantik ini? Bunda, silakan. Jelas tanamannya ada anggrek gitu ya, bermacam-macam anggrek ini. Kemudian suplir ini saya suka nggak berbunga, tapi hijaunya itu yang bikin adem. Kemudian di dinding-dinding itu juga ada tanaman-tanaman rambat, ada sedikit tanaman jeruk, cuman nah ini dikiranya kalau yang kuning ini manis, padahal nggak manis, asam, karena ini adalah jeruk untuk sambal. Oh, jeruk untuk sambal. Karena memang jeruk juga bervariasi ya Bunda ya, luar biasa. Jadi tahu kan di SB yang muda beberapa tanaman yang nanti bisa kamu tanam juga mungkin di rumah. Betul. Seperti di rumah Ya. Bung Edi dan juga Bunda Eli. Malah di depan ada tanaman ketela rambat. Wah, Nah, ketela rambat. Yang saya tanam di dalam gelangsi Wah. atau karung. Nah, Iya, tadi saya sempat dapat bocoran nih Bung Edi soal ketela tahu ya? rambatnya. Ubi cilembu bukan? Betul. Nah, nanti kita juga akan korek-korek seperti apa sih cara menanamnya begitu ya. Luar biasa. Tapi pagi-pagi seperti ini biasanya ya Bung Edi ya, kita tuh untuk mengawali hari biar lebih semangat itu harus sarapan. Nah, ngomongin soal sarapan, tadi jadi penasaran juga nih. Kalau sarapan favoritnya Bung Edi yang dimasakin oleh istri tercintanya biasanya menunya apa, Bun? Kalau sarapan ya, jadi mohon maaf, Bapak ini jarang-jarang sarapan. Tapi yang jelas setiap hari pagi itu saya menyiapkan bangun tidur air madu. Jadi air hangat sama madu. Kemudian untuk sebelum berangkat kerja biasanya kami siapkan buah. Jadi lebih buah, kemudian ditambah sama aneka rimpang. Itu setiap hari berganti-ganti. Kadang-kadang daun pandan sama serai sama jahe, kadang-kadang dimix sama bunga telang, kemudian sama kunyit. Jadi manfaatnya luar biasa untuk luar biasa, bervariasi. Taheslop ya ini ya. Tapi malam. kadang-kadang saya juga dibuat sarapan. Oh baik. Saya suka pecel. Pecel, saya juga suka pecel. Ya. Biasanya lauknya apa itu Bun? Kalau yang cocok dengan pecel yang disukai oleh Bun kalau juga. misalkan weekend atau misalkan tidak terlalu tergesa-gesa ke kantor gitu, pecel sama ceplok telur. Waduh. Terus jangan lupa mendol. Waduh, Itu favoritnya mendol Bapak itu itu. cetakannya yang
ya. Waduh, luar biasa. Jadi ingin makan pecel ya, nanti setelah pulang dari rumahnya Bung Edi kita hunting pecel ya Bunda ya. Nah, biasanya rutinitas lain yang biasanya dilakukan oleh Bung Edi sebelum berangkat beraktivitas, bekerja, biasanya apa aja tuh? Jadi setelah sholat subuh, kemudian ada semacam pemanasan, senam kecil-kecil, tapi senam itu kebutuhan itu. Ya. Kalau ada tamu saya langsung nemui tamu. Tapi kalau tidak, ada kegiatan hari-hari tertentu senam teras. Nah, kemudian ada kegiatan jalan kaki sama kadang-kadang bersepeda. Kadang-kadang bersepeda, wah, luar biasa. Nah, tadi sempat dibilang senam tera. Kita jadi penasaran, atau mungkin kamu juga nih sebagai muda yang belum pernah dengar senam tera itu senam seperti apa sih? Saya taunya senam SKJ. Senam tera itu senam terapi sebetulnya. Yang pertama ada pemanasan, kemudian gerakan, dan ditutup dengan pendinginan sekaligus untuk pernafasan. Jadi ini untuk terapi kesehatan fisik kita, terutama jantung. Terutama jantung. Ya. Ini berarti banyak sekali manfaatnya. Ya. Baik. Itu yang sering dirasakan oleh warga persendian, apalagi kalau sudah usia, maka dengan kegiatan senam itu kita lebih sehat. Kalau di Kota Malang ini ada sekitar 45 tempat senam tera. Sasana itu tempat latihan senam tera. Tersebar di wilayah kelurahan, di tempat-tempat olahraga yang luas, ada lapangan, ada halaman gitu. Ada 45 sasana. Berarti salah satunya di Taman Slamet. Dekat. Kemudian ada di halaman Stadion Gajayana. Itu yang biasanya beramai-ramai ya? Iya, pasti. Setiap weekend? Setiap Sabtu. Setiap Sabtu ada di Gajayana. Ya, setiap Rabu ada di Taman Slamet gitu. Dan di 45 tempat itu ada jadwal sendiri-sendiri. Wah, jadi fleksibel ya. Iya. Kalau hari Sabtunya mungkin ada kegiatan, bisa hari Rabunya atau hari apa gitu di sasana yang berbeda-beda. Bunda juga biasanya ikut senam tera, Bu? Insya Allah. Kadang-kadang suka dampingi Bapak. Jadi suka begitu ya. Dan di Malang itu banyak kelompok-kelompok senam, dan itu bagus. Bukan hanya senam tera, banyak yang lain. Wah, bagus. Itu muda. Jadi sebenarnya tidak ada alasan ya untuk tidak berolahraga. Atau mungkin ada rahasia lagi, Bung, yang bisa di-share juga, dibagikan ke sebaya muda untuk bisa tetap fit begitu. Ya, alhamdulillah ya. Mungkin yang utama saya melakukan dengan senang hati. Tuh. Jadi melakukan tugas, melakukan kegiatan masyarakat, mengikuti aktivitas dengan senang hati. Semaksimal mungkin dilakukan dengan senang hati, sehingga kita ada kekuatan, ada energi yang bisa kita jadikan untuk kesehatan, ya, penunjang kesehatan. Terbaik. Melihat Bung Edi dan juga Bunda Eli yang terus semangat, meskipun memang banyak aktivitas didukung juga dengan tubuh yang fit begitu. Nah, apa sih yang membuat Bung Edi ini terus semangat untuk menjalani kehidupan sehari-hari? Iya. Yang jelas kegiatan bersama-sama masyarakat itu saya sejak kecil, sejak muda. Jadi menjadi sebuah kebiasaan sampai hari ini. Orang bilang itu semangat, tapi karena saya lakukan cukup lama, mulai muda, apalagi dengan senang hati, orang melihatnya semangat. Padahal saya biasa. Karena senang tadi. Tapi sekali lagi ini saya menganggapnya biasa. Itu dilihat oleh publik luar biasa. Kayak begitu kira-kira ya. Ya. Intinya kita harus tetap happy ya, dan jadikan yang menyenangkan itu jadi kebiasaan kita. Itu akan luar biasa.
efeknya. Jadikan kebahagiaan itu sebagai kebiasaan Iya. ya Bunda. Kalau biasanya merengut, cenderung, aduh, dilihat orang juga, ini orang kok nggak semangat gitu kan? Nggak usah lama-lama merengutnya. Oh, iya. Setelah itu sadar lagi gitu. Merengut boleh, cenderung boleh. Biasa kalau perempuan juga kan kadang merengut ya Bunda ya. Itu kan normal aja. Mood normal, namanya juga manusia ya sebagai Bunda. Tapi cepat kembali ke rel yang benar. Oh iya, gitu. Biasanya butuh sosok pendamping yang juga bisa menyemangati nih. Top, Marco top. Nah, dari tadi kan kita ngomongin hal-hal yang bahagia. Sani jadi penasaran juga, dulu awal mula Bung Edi ketemu dengan Bunda itu seperti apa sih, Bung? Ya sebetulnya sejak kecil saya sudah ketemu. Oh, Sejak kecil. Ya, ini. Jadi sejak kecil kami sudah saling mengenal. cukup lama. Keluarga juga sudah saling mengetahui ya, karena memang bertetangga. Iya, dekat itu tadi. Ya. Kemudian mulai kayak, waduh, tumbuh diberi cinta gitu. Ini Ya. ketika momen apa, Bung? Saya sebetulnya istikharah. Pagi hari setelah istikharah subuh itu yang lewat di depan rumah saya itu. Waduh, jodoh. Iya benar-benar pertanda dari Tuhan gitu ya, Bung ya. Saya ceritakan. Luar Bukan biasa. rahasia ini. Bukan rahasia lagi. Kita benar-benar sedekat ini loh, saya Bunda ya, dengan Bung Edi. Kita tahu bagaimana momen Bung Edi ini menemukan pujaan hatinya. Luar biasa. Nah, dalam perjalanan karir sosok Bung Edi yang sekarang luar biasa sekali, banyak prestasi yang sudah disambut oleh Bung Edi secara pribadi. Sosok Alhamdulillah. yang menjadi penyemangat begitu untuk kesuksesan dari Bung Edi. Ini boleh diceritakan. Saya banyak mendapatkan support dari Bapak Ibu, jelas ya, dari beliaunya, ya, istri, keluarga ya, dan alhamdulillah saya didampingi oleh guru-guru yang baik, teman-teman yang baik, banyak masukan yang baik, karena bagian dari doa saya, insya Allah saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Nah, seiring berjalannya waktu juga banyak orang-orang yang berjasa, tadi sudah di-share juga oleh Bung Edi. Kira-kira ada nggak sih momen begitu, Bung, atau pengalaman paling berharga yang sampai sekarang tidak terlupakan, atau justru sampai sekarang menjadi penyemangat lagi dan juga lagi gitu? Ya, saya ambil satu aja, ya, saya ambil satu aja momentum yang sampai sekarang ini saya jadikan pegangan, jadi pegangan. Jadi orang tua saya berpesan, saya kira ini momentum penting, semoga bermanfaat ya. Pesan saya itu, pesan orang tua saya kepada saya itu satu ya, kamu mau beli rumah bisa karena ada yang jual, kamu mau beli mobil yang bagus bisa asal mampu karena ada yang jual ya, tapi kamu mau beli nama baik itu siapa yang jual? Tidak ada orang jual. Jaga itu. Setelah sekian bulan berikutnya beliau meninggal. Jadi nama baik itu tidak ada yang jual di dunia ini. Beliau ingin garis bawah itu. Sebenarnya kata-katanya simple, sederhana, tapi maknanya luar biasa. Itu momentum pembicaraan antara bapak dan anak, tapi saya kira kena betul saya. Iya. Banyak hal yang bisa dipelajari dari kata-kata yang sederhana ini. Luar biasa. Iya, memang betul sekali sih ya Bung ya. Kayak kita harus bisa menjaga nama baik kita, nama baik keluarga kita, karena keluarga kita, kota kita. Iya, keluarga kita itu adalah kuncinya, karena memang keluarga ini adalah tempat pertama yang memberikan pelajaran untuk kita, kemudian juga memberikan wadah untuk kita bisa mengekspresikan banyak hal.
ngomongin soal keluarga, Bung. Apa sih arti keluarga untuk Bung Edi pribadi? Luar biasa. Keluarga itu sumber energi. Jadi sumber kekuatan yang memberikan support luar biasa karena didasari rasa tulus, ikhlas, dan cinta kasih tanpa batas. Bukan karena ini, bukan karena itu, dan itu menurut saya mewah, mahal. Ya, makanya keluarga itu menjadi very important. Kami ini tidak ada hubungan saudara, tetapi sekarang menjadi sesuatu yang disahkan menjadi orang terdekat karena sebuah perikatan nikah perkawinan, dari sesuatu yang tidak sambung menjadi sambung, dari sesuatu yang tidak boleh jadi boleh, dari sesuatu yang haram jadi halal. Ya, jangan sekali-kali ngambil keputusan apapun tidak dibicarakan berdua. Ini akan menjadi kekuatan besar ya, untuk mencapai tujuan tadi. Wow, tips yang benar-benar bisa banget nih sebagai muda untuk kamu terapkan ya untuk hubungan kamu masing-masing. Agar tetap terjaga keharmonisan, kehangatan keluarga. Kali ini kita juga penasaran pastinya ya sebagai muda dengan rasa cinta Bung Edi kepada Kota Malang. Bagaimana sih caranya untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Kota Malang tercinta itu? Jadi saya ini kan dilahirkan di sini. Mulai teman-teman SD ada di sini, teman-teman SMP, SMA, sampai di perguruan di sini. Dan teman-teman itu kan tidak melihat status, strata. Ya. Mereka lah sebetulnya penguat saya supaya bisa bersama-sama memberikan yang terbaik. Ya. Kontrol pada saya karena mereka tidak melihat status saya apa, karena teman. Dia bisa bicara apapun, dimanapun, dan tidak ada satu jarak atau etika dalam berkomunikasi. Jadi sebetulnya saya cinta karena melihat teman-teman yang ada di Malang, teman-teman saya yang ada di Malang selalu memberikan support, selalu memberikan masukan. Makanya saya betul-betul menjaga betul supaya mereka tidak malu, supaya mereka bisa bangga, supaya mereka juga bisa mewujudkan mimpinya Malang seperti apa gitu. Dan alhamdulillah terawat sampai hari ini. Terawat sampai hari ini karena saya jaga, saya hormati. Karena kita bicara tentang Kota Malang ini memang luar biasa, potensi kekayaan alamnya, kemudian juga SDM-nya, terus juga kalau di bidang olahraga juga luar biasa. Nah, ngomongin soal olahraga nih Bung Edi, olahraga favorit Bung Edi ini apa aja? Tadi kan sempat ada senam, kemudian juga ada goes. Nah, mungkin kenapa Bung kok suka goes gitu? Goes ini kan disukai oleh masyarakat karena banyak yang bisa menjangkau lah dan bersifat fun, santai ya, bisa untuk keliling kota melihat suasana dan sebagainya dengan murah lagi. Tapi sebetulnya KORMI, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia di Kota Malang ini kemarin ditunjuk oleh gubernur sebagai tuan rumah Malang ini, dilaksanakan Forda Provinsi yang pertama. Ya kemarin kan, di Malang ini ada sekitar 47 cabang organisasi olahraga masyarakat, COM, banyak, dan itu murni dari hobi. Ya, mereka berkelompok, mereka mempunyai kegiatan hobi mandiri,
dibiayai sendiri karena senang. Karena senang gitu. Iya. Nah sekarang diwadahi di dalam Kormi. Nah sekarang kita mesti harus hadir, harus dibina supaya tujuan utama kan rakyat Indonesia sehat, bugar. Nah, itu caranya ya menggerakkan olahraga di tengah masyarakat. Kalau itu dilakukan terus-menerus, maka menjadi budaya berolahraga. Mungkin kalau Bunda olahraganya yang paling favorit apa, Bu? Kalau saya kebetulan memang ketua senam, Mbak. Jadi Perwosi itu ketuanya saya. Jadi kemudian untuk yang poco-poco, itu Fopi. Jadi lebih ke senam. Sedang mempersiapkan ada festival yang memperebutkan hadiahnya Bu Iriana, Fopi Kota Malang. Fopi ini di Jawa Timur masih ada 2 yang terbentuk kepengurusannya. Fopi itu singkatan dari Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia. Poco-poco. Salah satunya. Luar biasa. Kita dukung Bunda Eri nanti di nasional dan semoga bisa ke Los Angeles. Semangat. Wah, selain berolahraga, ternyata Bung Edi juga bersedekah oksigen atau menanam pohon loh, Spaya Buddha, khususnya pohon pule. Kepo kan gimana keseruan ceritanya? Mbah saya itu petani. Ya, petani akhirnya yang dipercaya menjadi kepala desa. Dia bertanam. Saya belajar bertanam kepada kakek nenek saya itu sampai sekarang. Nah, makanya saya ada pule, ya pule itu pule. Kemudian ada di depan itu pada saat pandemi saya mengembangkan ketela cilembu yang ditanam dalam karung. Menjadi sebuah kegiatan masyarakat. Apalagi pohon pule. Pohon pule ini sudah saya tanam 22.000 pohon. Wow. Di Kota Malang ini. Banyak, 22.000. 22 aja ribu ternyata. Wow. Nah, dari sekian banyak pohon, jenis pohon, Bung Edi, kenapa harus pohon pule? Apa sih keistimewaannya daripada pohon-pohon yang lain? Jadi sebetulnya tahun 2019 saya punya teman masih muda, ya, namanya almarhum Pak Kiai Haji Irfan Aziz. Bulan Oktober tanggal 22, ya, itu hari santri. Sekitar 2 minggu sebelum tanggal 22 saya ditelepon, Mas, panjenengan kula suwun jadi inspektur upacara hari santri di pondok saya, gitu kan. Loh, saya ada upacara di balai kota juga hari santri kan gitu. Terus di balai kota kan ada Pak Wali, panjenengan ke pondok saya saja. Saya nggak bisa nolak temen itu, temen saya. Jadi sampun, saya tak izin untuk datang ke sana. Siapa saja yang diundang, Danrem, Dandim, Kapolres gitu, sama pencetus hari santri, gitu, Kiai Gus dari Gondang Legi itu. Oke, tapi aku samain bantu pohon pule, gitu. Apa itu pohon pule? Wis paring no arek wae, gue jadi pokoknya carikan. Sudah saya bantu belikan. Nanamlah pohon pule itu. Dari sana beliau cerita pohon pule itu pertama kali itu ya Pak menanam. 22 Oktober 2019. Setelah itu beliau cerita tentang pohon pule. Pohon pule ini sudah mulai langka. Pohon pule ini sebagai salah satu pohon mandala. Pohon mandala itu pohon pule, pohon kalpataru, sawo kecik sama pohon tanjung. Itu mandala itu berarti kehidupan. Oke. Dan bermanfaat untuk kesehatan dan sebagainya lah gitu. Akhirnya dan kita tanam pohon itu. Setelah itu permintaan untuk nanam pohon pule itu banyak saya. Setelah itu dan itu kan mahal. Kebiasaan benih saya itu muncul bertanam itu benih dari benih.
saya beli benihnya, tanya seluruh Jawa, saya tanya, saya suruh carikan, akhirnya dapat, saya benih jadi 11.000. Jadi 11.000. Kemudian benih lagi, jadi lagi sebanyak itu. Jadi 2 kali pembenihan. Nah, sekarang sudah luar biasa, dan tidak saja Malang ya, ini beberapa pondok di Kabupaten Malang, di Jember, semuanya luar kota, sampai di Senayan, sampai di hutan kota Senayan, saya bantu sana, dan kota-kota di Jawa Timur. Ya saya kasihkan. Alhamdulillah di saat-saat seperti itu kita bisa berbuat dengan tagline Sodakoh Oksigen. Gitu. Pasti penasaran ya kalau dengan Sodakoh Oksigen. Namanya bisa, apakah Sodakoh Oksigen yang ditabung-tabung? Oh tidak. Kita sedekahnya dengan cara menanam pohon. Salah satunya adalah pohon pule. Sampai ada program yang namanya Pulenisasi Nusantara, betul ya? Nah, itu bagaimana sih Bung ceritanya, seperti apa programnya, kemudian bagaimana ini bisa akhirnya membantu adiwiyata? Iya, jadi setelah yang namanya nanam pohon bule di pondok dan permintaan banyak, organisasi-organisasi termasuk himpunan penggiat adiwiyata bersilaturahmi dengan saya. Pak, kami mempunyai tugas untuk mendidik putra-putri, siswa-siswi supaya cinta lingkungan, mempunyai kepedulian terhadap lingkungan, konservasi air dan lain sebagainya, yang program adiwiyata. Nah, kami punya program untuk melakukan penanaman pohon di sekolah-sekolah. Kami mohon bantuannya pohon bule. Udah, adiwiyata dengan penggiatnya saya siapkan pohonnya, tanam di wilayah kota, termasuk khususnya di sekolah-sekolah, mulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, silahkan. Saya siapkan yang namanya pohonnya. Akhirnya kegiatan itu diangkat ya, dan direspon seluruh Nusantara, karena mereka ini ternyata terstruktur dari daerah sampai pusat dan ada di seluruh Indonesia. Nah, kemudian bagaimana sih Bung Edi cara untuk kita meningkatkan kesadaran kita untuk peduli lagi kepada lingkungan tercinta ini? Iya, kita mesti harus mengajak semua elemen, apalagi generasi muda yang siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi. Dan yang kedua, mengajak itu butuh keberanian, butuh ilmu dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kita mesti harus jadi contoh. Kita terjun langsung, ternyata luar biasa kalau kita mau ya, apalagi disiapkan sedikit bibit gitu ya. Saya ada 22.000 itu saya siapkan, udah mau nanam saya bantu. Luar biasa ya. Kita harus semakin sadar ya kepada lingkungan sekitar, karena nggak mau bumi ini yang kita tinggali, yang kita tempati sampai nanti generasi selanjutnya begitu. Kemudian untuk menghijaukan bumi Arema tercinta kita, Bung Edi, bagaimana harapannya untuk generasi muda untuk bisa kayak beraksi gitu, melakukan aksi nyata untuk melakukan penanaman pohon begitu, Bu? Makanya saya pakai istilah Sodakoh Oksigen, supaya berangkat dari sebuah keyakinan sedekah atau sodakoh itu semuanya bisa berperan serta. Caranya dengan menanam pohon. Satu. Yang kedua tentu harus berkolaborasi. Saya sudah himbau kepada SD, SMP atau SMA termasuk perguruan tinggi, dan ada yang merespon, kalau ada mahasiswa baru ya, ospeknya, pengenalan daripada lingkungan sekolahnya, peran sertanya jangan macet.
satu pohon ditanam, pohon apapun. Dan itu direspon oleh beberapa SMK luar biasa ya, termasuk akademi atau perguruan tinggi yang ada di Malang ini merespon. Jadi mahasiswa baru datang ke Malang itu nanam pohon. Itu kalau dilakukan setiap tahun ya, maka kontribusi terhadap serap CO2 luar biasa. Nah, kalau CO2 yang diserap pohon itu besar, maka O2-nya akan menjadi besar. Nah, gitu loh. Dan alhamdulillah saya dibantu oleh Universitas Brawijaya. Saya sudah punya datanya, biar nanti beliau yang expose kontribusi serap CO2 20.000 pohon lebih dari pohon pule yang sekarang ada di Kota Malang yang ditanam dengan tingkat kebesaran dan kesuburan yang berbeda-beda itu berapa? Jenengan tahu? 153.000 kilo CO2 yang mampu diserap. Dan itu membuat udara di Malang semakin baik, segar. Karena CO2-nya diserap. Adem. Tapi mengadaptasi untuk udara dingin itu yang permanen, yang fundamental, yang untuk kepentingan semuanya, nggak untuk dirinya dan sebagainya, ya nanam pohon. Jadi ini untuk kehidupan. Luar biasa. Habis ini kita akan kepoin ya Bung ya, apa saja yang ditanam oleh Bung Edi, dan nanti kita akan menanam pohon kalpataru Bung Edi bersama ya. Boleh. Kemudian ya. juga kita akan korek-korek seperti apa sih ubi yang ditanam di dalam karung ya, Ya. Bunda ya. Untuk ketahanan pangan ini. Untuk ketahanan pangan pastinya. Ya. Tapi sebelum itu, Sani punya sedikit games begitu ya. Ya. Oke, untuk games yang pertama pilihannya adalah mobil listrik atau mobil konvensional. Listrik. Ya listrik. Listrik. Karena lebih mudah. Lebih mudah. Kayak bom kan. Wah, efisien. Lebih efisien. Kemudian juga bisa lebih ramah lingkungan ya. Ya. Ya, baik. Semoga saya juga segera dapat membeli mobil listrik ya. Amin. Baik, kemudian untuk yang kedua, badminton atau bersepeda? Badminton. Kalau saya bersepeda dulu. Berbeda Ya, ini. ya. Nah, kenapa lebih ke badminton? Karena bapak saya dulu ngajari badminton, jadi lebih suka ke kamu. Karena kebiasaannya badminton dari kecil berarti ya Bunda ya. Kalau Bung Edi tadi sudah dijelaskan. Oke, selanjutnya mendaki gunung atau memancing? Mendaki. Mendaki itu sama. Kira-kira kenapa? Pernah mendaki berdua mungkin? Ya, saya senang. Bagoiro itu pengalaman mendaki berdua. Tinggi banget. Masakan tradisional atau masakan ala barat? Tradisional. Tradisional. Karena tradisional memang masuk banget ke lidah Arema ya. Baik, makanan tradisional. Kemudian bernyanyi atau menulis buku? Sedikit-sedikit bernyanyi lah. Karaokean lah ya Pak. Iya. Benar. Oke. Baik, yang terakhir, bakso atau mie ayam? Bakso saya. Saya mie ayam. Kenapa Bu kalau lebih bakso Bu? Ya enak ya bakso itu ya. Baik, jadi habis ini karena kita sudah tahu cerita baik sekali, banyak juga hal-hal yang bisa kita ambil dari cerita Bung Edi dan juga Bunda Eli pastinya. Setelah ini, Bunda Budia, kita akan menanam pohon bersama dan juga kita akan kepoin ubi di dalam karung. Tapi sebelum itu kita mau jargon bersama dulu Bung Edi dan juga Bunda Eli. Ya. Catatan perjalanan Ngalam Boys Camp. Dadah. Dah. Info dari Bung Edi, pohon kalpataru ini termasuk pohon mandala atau pohon kehidupan yang bermanfaat banget buat lingkungan dan bumi tercinta kita, Sphere Buddha.
Harapan beliau, hobi menanam pohon atau bersedekah oksigen ini bisa menjadi budaya yang baik agar bumi Arema tercinta kita senantiasa asri dan lestari. Ternyata seru banget loh kalau kita mulai membudayakan urban farming demi menjaga dan memperkuat ketahanan pangan di lingkungan sekitar. Seperti Bung Edi yang hobi menanam ubi cilembu dalam karung supaya mudah. By the way, beliau mau share tips and trik berurban farming spesial buat kamu nih. Pertama, pilih bibit tanaman atau pohon yang berkualitas. Kedua, siapkan media tanamnya seperti karung atau polybag. Last but not least, lakukan perawatan tanaman yang optimal ya. Gimana? Gampang banget kan jadi urban farmers? Yuk, bisa yuk! Wow, benar-benar luar biasa ya sebagai muda manfaat dari pohon pule. Bayangin, selain menjadi penghasil oksigen terbaik, daun dan kulitnya juga berkhasiat buat kesehatan tubuh kita loh. Mantap banget kan? Sani spill nih cara perawatan pohon pule ala Bung Edi. Cukup beri pupuk kandang dan lakukan pemangkasan pohon secara berkala agar bentuknya bagus. So, tunggu apa lagi? Yuk bersedekah oksigen dengan cara menanam pohon pule yang punya berjuta manfaat di rumah atau lingkungan sekitar, dan bersama kita hijaukan bumi Arema tercinta. Pohon pule, banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan ya sebagai muda ketika kita jalan-jalan ke rumahnya Bung Edi dan juga Bunda Eli. Dan kalau kamu juga penasaran menanam pohon seperti apa, tanam sendiri. Tadi kan sudah ada tutorialnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Bunda Eli selalu. Oleh-olehnya juga terima kasih. Iya. Semoga sehat selalu dan nanti bisa main-main lagi ke sini. Kasih. Kalau ada pohon baru yang baru saja benihnya di semai oleh media, luar biasa. Sedekah oksigen. Dan terima kasih juga untuk Bung Edi yang sudah menyempatkan waktunya untuk tadi memberikan ceritanya yang pastinya inspiratif untuk kita semua. Dan pastiin kamu stay tune terus ya sebagai muda di Radio Kalipaya Baskara, dan tonton terus keseruan Sani di Caper Catatan Perjalanan episode selanjutnya. Bye. Halo sebaya muda, saya Sofyan Edi Jarmoko, Wakil Wali Kota Malang. Ayo dengarkan Radio Kalimaya Baskara dan kita semua bersemangat untuk sedekah oksigen untuk Indonesia lebih hijau, lebih lestari, lebih sehat, lebih asri. Terima kasih.